Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, kita masih beri kesempatan untuk melanjutkan pelajaran berikutnya seputar masalah hukum-hukum fikih di dalam mazhab Syafi'i, di mana kita menggunakan kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah. Jadi Safinatun Najah itu karangan orang Tarim, kemudian Kasyifatus Saja itu karangan orang Jawa, yaitu Imam Nawawi Banten. Beliau orang Jawa tapi ulama Hijaz, karena murid-murid beliau itu jadi ulama besar di Saudi Arabia. Ini murid-muridnya Imam Nawawi Banten. Nah, ini syarah beliau, dan syarah beliau penjelasannya banyak diambil dari pendapatnya Imam Nawawi yang Damaskus, Imam Nawawi yang asli orang Arab. Jadi Imam Nawawi Banten ini tidak cuma tafaulan dari namanya, tapi keilmuannya juga seperti Imam Nawawi yang merojeh madhab, yang orang Arab asli. Ya sebenarnya bukan orang Arab ya, orang dari Damaskus. Memang kebanyakan ulama-ulama besar itu malah bukan orang Arab. Wa yahrumu bil haidhi wa mithlu an-nifasu 10 asya. Nah, sekarang untuk hadas yang paling besar. Kemarin hadas ada 3, kecil, sedang, besar. Kalau kecil itu wudu, ya batal wudu. Kalau sedang itu junub, ya baik berhubungan badan ataupun keluar mani. Nah, kalau yang hadas paling besar yaitu haid dan nifas. Nah, sekarang yang diharamkan oleh haid dan nifas. Kalau kemarin yang diharamkan dari hadas kecil itu cuma 4, diharamkan oleh hadas pertengahan cuma 6. Nah, sekarang yang diharamkan oleh hadas paling besar itu ada 10. Ahaduha, yang pertama as-shalatu. Jadi ke-6-nya itu diharamkan di hadas yang sebelumnya ya. Semuanya itu ada di 10 ini. Yang pertama as-shalatu, salat. Ai minal 'amidati al-alimati wa la tasihu mutlaqan. Baik sengaja, tidak disengaja, tidak tahu, semuanya tidak sah salatnya, wala ma'al jahli awin nisyan, tidak tahu ataupun lupa. Wa yalzamuha qada'uha. Jadi udah haid terusan lupa kemudian sholat, karena udah terlanjur sholat tapi sholatnya tidak sah, tidak diwajibkan qadha. Begitu juga orang yang memang haid itu memang tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha. Tidak seperti puasa, karena kalau puasa itu momentumnya hanya sekali setahun, kalau sholat setiap hari ada, makanya tidak diwajibkan qadha. Wala tasmullahan wala yazama qadha falau qadatha kuriha wa tan'aqidu naflan mutlaqan la thawaba fihi 'ala al-mu'tamad. Nah, kalau mengqadha, orang haid kok mengqadha salat itu malah makruh, karena ada dalilnya. Rasulullah sendiri yang menyuruh Sayyidah Aisyah untuk tidak mengqadha salat. Afarqatis shauma haitsu yajibu qadhaha li'anna sholata tatakarrar katsiran fa yashq qadhaha. Ya tidak seperti puasa, karena sholat itu selalu ada setiap hari. Wala kadzalika shaum fala yashq qadhahu wa dzalika qalat Aisyah radhiyallahu anha kunna nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Dalam sebuah hadis beliau meriwayatkan, hadis Bukhari, ini hadis sangat sahih. Kami para perempuan diperintahkan untuk mengqadha salat, mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maksudnya ketika haid. Ini yang pertama. Wa tsaniha, yang kedua at-tawaf, diharamkan tawaf. Sawa'un kana fi dhimni nusukin amla, baik itu di dalam haji umroh ataupun tidak. Li'annahu la yakunu illa fil masjid, karena memang tawaf itu dilakukan di dalam masjid, sementara orang yang haid atau nifas dilarang masuk masjid. Fa in qulta idza kana dukhulul masjidi haraman fa tawafu aula famal hajatu ila dzikrihi. Qul la tawahhamu annahu la majaza laha al-wuquf ma annahu aqwa arkanil hajj wa la yajuz laha at-tawafu aula. Ya, jadi tetap disebut dalam bab ini
tawaf dilarang karena nanti dikhawatirkan disalahpahami kan wukuf boleh gitu. Wasalisuha masul mushaf. Yang ketiga diharamkan memegang mushaf. Ya, ingat ya kalau mushaf itu cetakan Quran itu namanya mushaf, atau ditulis dengan tangan itu juga mushaf. Nah, kalau Quran itu ya substansinya gitu. Substansinya yang ada di Lauh Mahfuz sana, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Hatta hawashihi wa baina suturihi wal waraqi al bayad baina wa baina jildi fi awali wa akhir al muttasil bih. Jadi semuanya, bahkan covernya, kemudian kalau di buku itu kan ada yang bagian putih, ada yang bagian tulisan itu ya. Nah, baik pinggirnya yang nggak ada tulisan Qur'annya maupun yang ada tulisan Qur'annya itu sama-sama nggak boleh dipegang. Kalau ulama sekarang berpendapat HP juga sama. Jadi HP kalau lagi aplikasinya dibuka itu harus wudu kalau mau megang. Jadi secover-covernya juga, covernya ikut nggak boleh dipegang gitu. Jadi makanya kalau mau buka aplikasi Quran itu wudu dulu. Nah, terus kalau dibawa ke WC gimana? Ya sama aja itu kan. Lah ini di dalam hatinya istri saya kan ada 30 juz, ini ke WC buktinya gitu. Artinya kalau ditutup nggak apa-apa dibawa ke WC. Berbeda dengan cetakan, meskipun ditutup kan masih ada. Kalau HP kan tidak, beda. Wa yahrumu al-masu walau bihailin, dan haram walaupun memakai lemek, memakai kain itu nggak boleh. Kalau karena sakhinan, walaupun tebel, misalnya pakai buku yang lain itu, tetap tidak boleh. Berbeda dengan bersentuhannya kulit lawan jenis membatalkan wudu. Kalau itu walaupun pakai penghalang yang sangat tipis tetap tidak batal. Tapi kalau mushaf tidak, karena alatnya di sini adalah mengagungkan Quran. Jadi banyak sekali ya keramat-keramat cerita tentang keagungan mushaf. Jadi bukan Qurannya ya. Kalau Quran itu kita udah nggak perlu dipertanyakan lagi kedahsyatannya Quran. Maksudnya mushaf cetakan ini itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa itu. Di pengajian-pengajian kemarin sudah kita ceritakan ya. Wa yahrumu al-masu haitsu yu'addu masan lahu 'urfan li'annahu yukhillu bit-ta'zim wal muradu masu bi ayyi juz'in la bi batinil kaf. Jadi tidak seperti membatalkan wudu terhadap alat kelamin, tapi memegang mushaf itu baik dengan kebalikan tangan atau dengan telapak tangan, semuanya tidak boleh. Qala Nawawi, idza massal muhditsu aw al-junub aw al-haid aw hamala kitaban min kutubil fiqh aw ghairi min al-ulum wa fi ayatin min al-Qur'an aw saban mutarrazan bil Qur'an aw darahima aw dananira manqushatan fihi aw masal jidara bil khubza wal qush fihi fal madhhab asai jawazu hadza kullihi. Kalau misalnya kitab yang ada Qur'annya, misalnya kitab fikih seperti ini kan banyak Qur'annya di dalam ini, Kasyifatus Saja ini, atau tembok yang ditulisi Quran seperti masjid ini ayat Al-Quran itu, kemudian papan tulis atau baju yang ditulisi ayat Quran, nanti ada hukumnya sendiri. Baju itu tidak boleh menulis Quran di baju walaupun niatnya mengharap barokah, itu nggak boleh, dan dipakainya itu haram. Nah, misalnya baju ditulis pakai Quran, kemudian apalagi ini roti diukir pakai Quran, ini nggak boleh ya. Tapi misalnya gitu, atau koin diukir pakai Quran, dicetak ada ayat Qurannya, itu semuanya dipegang tidak apa-apa, walaupun haid atau junub atau tidak wudu. Tetapi karena dianggap bukan mushaf, itu
menurut pendapat ini ya. Wa fihi wajhun annahu haram, tetapi melakukan semua itu haram, baju ditulis Quran itu haram dan nanti memakainya enggak boleh. Wa qala Abdul Qudha Abdul Hasan Al-Mawardi fi kitabi Al-Hawi yajuzu mas'u thiyabi al-muttarizati bil Quran, boleh memegang baju yang diukir dengan ayat Al-Quran, dibatik dengan ayat Al-Quran, wala yajuzu lubsuha bila khilafin, dan haram memakainya. Kalau baju ditulis Quran nggak boleh dipakai. Dan al-maksud bilubsiha at-tabarruk bil Quran, walaupun niatnya untuk mencari berkah. Wa hadzal ladzi qalahu dha'if lam yuwafiq ahadun alaihi fama ra'aituhu bal jazama Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini baru bisa wazilubsiha. Tapi menurut beberapa ulama boleh memakai baju yang ada tulisan Qur'annya untuk mendapatkan barokah. Wa hadza huwa shawab wallahu alam, dan ini pendapat yang kebanyakan dibenarkan oleh ulama. Fa in kana al-Qur'anu fiha aktsara min ghairihi harama maswa wa hamluha. Kalau ada buku kitab Quran dengan yang lain Quran, banyak Qurannya, maka dianggap Quran. Berarti harus punya wudu dan orang haid, orang nifas nggak boleh megang. Tapi kalau selain Quran lebih banyak, seperti terjemah Al-Quran itu lebih banyak dari Qurannya, itu tidak wudu tidak apa-apa, dan orang haid nifas boleh megang. Wa in kana raqta kama huwa al-ghalib fi thalath awjuhin aswa la yahramu wa thani yahramu wa thalith in kana al-Quran tamsilatin ay bi istima'i humratin wa nabiya haruman wa illam yatamayyiz lam yahrum. Ya kalau enggak misalnya Qurannya sendiri terus dicetak merah. Nah, cetak merah itu biasanya seperti tafsir Jalalain nih, sekarang banyak nih Quran yang ada tafsir Jalalainnya. Kalau tafsir Jalalain itu cuma tafsir saja, itu nggak wudu nggak apa-apa. Cuman sekarang beberapa mushaf itu tafsir Jalalainnya di pinggir gitu ya, terus Qurannya di tengah. Nah itu harus wudu itu, karena Quran di tengah itu ditulis 2 kali ya, karena di dalam Jalalain itu sudah ada Qurannya. Kemudian ditambah Quran yang menyendiri di tengah itu jadi jadi harus wudu. Jadi Jalalain itu, tafsir Jalalain itu sampai saking hati-hatinya itu kalau nggak salah dihitung sama Imam Nawawi kalau nggak salah. Hurufnya itu dihitung, padahal kitab tebel dihitung hurufnya. Ini harus wudu apa enggak nih megang kitab ini, dihitung sama beliau. Nah ternyata Quran sama tafsir itu selisihnya sedikit, cuman berapa huruf gitu. Berarti megang nggak harus wudu gitu kan. Cuma ingin tahu itu saja, itu sampai dihitung. Nah selisihnya sedikit, makanya kalau Jalalain yang sekarang itu biasanya di pinggirnya Jalalain, kemudian tengahnya Quran, nah itu harus wudu. Kecuali kalau tafsir-tafsir yang lain itu dipastikan nggak wudu nggak apa-apa, karena tafsir-tafsir yang lain kebanyakan sangat tebel. Ada yang sampai 15 jilid, 20 jilid. Seperti Syekh Rajab itu kemarin menulis tafsir 20 jilid. Ya, jadi beliau pas nulis tafsir selesai, sowan ke Mbah Mun, guru kami almarhum Mbah Maimun Zubair, minta supaya dianggap jadi muridnya. Luar biasa ya Syekh Rajab. Kalau di sini ya kepala MUI lah, itu kepala MUI di di Syria waktu itu Syekh Rajab. Saya termasuk yang meliput waktu itu, jadi ceritanya rada tahu. Ya kan waktu itu jadi pengurus mading sama website itu di Sarang. Jadi saya yang meliput beritanya. Itu beliau seumur hidup katanya Syekh Rajab ini tuh bertemu orang yang getarannya seperti itu 2 kali. Yang pertama ketika beliau ketemu guru thariqahnya, ketemu tuh ada getaran jiwa gitu. Nah, yang kedua itu sama Mbah Maimun.
Jadi nggak tahu kenapa Syekh Rajab itu sampai Indonesia itu di hotel itu nggak nyaman. Wah, ini resah gitu, gelisah. Kayaknya harus cepat-cepat ketemu Syekh Maimun gitu. Nah, beliau bercerita ketika ketemu Syekh Maimun itu jam 12 malam, Mbah Maimun buka pintu langsung lemes katanya. Karena ada pancaran cahaya dari Mbah Maimun itu luar biasa sampai lemes, ngefek di itunya, dan beliau pengalaman seperti itu 2 kali seumur hidup. Makanya Syekh Rajab ini kemudian meminta supaya dianggap muridnya sama Mbah Maimun Zubair gitu. Jadi luar biasa ya, Indonesia itu kita punya ulama-ulama yang luar biasa diakui di Timur Tengah. Nah, makanya kan Mbah Maimun yang putra nomor berapa itu, Gus Gopur itu kan jadi lulusan terbaik sepanjang masa di jurusan tafsir. Gara-garanya itu Gus Gopur itu setiap ngaji dari kecil kan, Mbah Maimun kan ngaji tafsir setiap minggu. Saya ikut terus, alhamdulillah selama di sana, pokoknya nggak mau ketinggalan kalau pengajian tafsir. Itu apa namanya, Gus Gopur itu terobsesi. Jadi kok abah itu kalau jelasin tafsir bisa kemana-mana gitu, keterangannya sampai kemana-mana, dicari di kitab tuh nggak ketemu gitu. Makanya beliau, wah saya kalau sekolah di Mesir harus jurusan tafsir ini. Akhirnya beliau ngambil jurusan tafsir, kemudian dapat lulusan terbaik sepanjang masa. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah ada nilai tafsir yang bagusnya kayak beliau. Berarti kalau nggak salah tesis ya, karena doktoralnya kan kalau nggak salah di Belanda. Itu yang S2-nya itu, yang disertasinya itu kalau yang tesisnya itu tafsir itu. Nah, beliau riset Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, guru besar tafsir Mesir akhirnya kan heran, kamu ini kok bisa segitunya gitu risetnya. Ini kalau Syekh Zakaria Al-Ansori masih hidup bakalan terheran-heran sama kamu gitu. Akhirnya guru besarnya penasaran, ini sebenarnya anaknya siapa kok bisa sampai kayak gini gitu. Akhirnya beliau secara ini mengundang sebagai tamu kehormatan, Mbah Maimun Zubair diundang ke Mesir. Nah, setelah guru besar tafsirnya ini ketemu, langsung alah pantesan lah bapaknya kayak gini ya, anaknya kayak gini gitu. Jadi apa ya, begitulah Mbah Maimun Zubair guru kami ya. Nah, itu apa namanya tadi, hubungannya mana ya? Ya tafsir Jalalain itu tadi ya. Tafsir Jalalain karena dia hurufnya selisihnya sedikit sama Quran, jadi kalau dia apa namanya ada ditulis lagi di tengah maka harus wudu itu. Karena tafsir-tafsir yang lain tuh tebel-tebel, kalau Jalalain tuh tafsirnya tipis. Dan itu dihitung sama Imam Nawawi jumlah hurufnya itu. Qala sahibut tatimah min asabina idza qulna la yahrumu fa huwa makruhun. Wa ma kutubu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun kitab-kitab hadis, fa illam yakun fiha ayatun minal Qur'an fala yahrumu masuha. Kalau tidak ada ayat Quran tidak apa-apa dipegang. Karena kalau hadis misalnya yang seputar periwayatan Al-Quran, karena turunnya Quran itu kan dengan hadis ya. Jadi asbabun nuzul, ketika Rasul diturunkan ayat ini, lah itu kan ada hadisnya gitu, ada riwayatnya turun ini, itu kan hadis juga. Lah kalau hadis yang berbentuk begitu kan otomatis ada ayat Qurannya. Wa ilmu ayatu walau la tamusa illa ala taharatin. Ya, cuman ya lebih utama bersuci dulu, wudu dulu, megang kitab-kitab hadis atau kitab-kitab ilmu agama. Wa in kana fi ayatun fala yahrumu 'ala al-madhhab bal yukrahu, tapi makruh. Wa fi wajhun anhu yahrumu wa huwa al-wajh alladhi fi kutubil fiqh wa amma al-mansukhu tilawatuhu. Adapun Quran yang dinasakh tilawahnya jadi ada Quran yang turun kemudian setelah itu dihapus, itu ada dihapus dengan
ayat yang lain diganti. Terus ada yang dihapus bacaannya. Nah, kalau yang dihapus gimana? Wa ma asbah dzalika fala yahrumu masu wala hamluhu. Maka kalau Quran-Quran yang sudah dihapus, makanya kan nanti kalau kita ngaji ilmu Al-Quran itu ada bab nasikh wal mansukh, ayat penghapus dan yang dihapus gitu. Jadi ada ayat dihapus digantikan dengan yang menghapus gitu. Kalau ayat yang sudah dihapus bukan yang menghapus, itu maka tidak apa-apa dipegang atau dibaca juga nggak apa-apa ketika haid ataupun nifas ataupun tidak punya wudu ataupun junub. Qala sunna kadzalika Taurat wal Injil. Begitu juga kitab Taurat, Injil, Zabur itu nggak apa-apa dibaca walaupun tidak wudu, punya haid dan lain sebagainya. Warabiuha, yang diharamkan nomor 4 hamluhu, membawa Al-Qur'an walau wadu'ahu ala Qur'anin wa tafsirin fa huwa kal hamli fi tafsil baina kaunit tafsir alladhi tahta yadi aktsaru aula. Ya, membawa itu tidak boleh lah. Kalau misalnya kalau membawa Quran dengan barang yang lain itu nggak apa-apa. Yang penting jangan niat membawa Quran. Nah, misalnya pindahan, wah ada Quran nih, ya udah dibawa, dimasukin tas sama barang yang lain. Lah niatnya itu bawa barang yang lain bersama Quran. Kalau cuma niat bawa Quran itu nggak boleh. Nah, makanya nanti ketika sudah dibawa jangan disentuh-sentuh. Nanti sudah sampai tempat ditaruh kemudian bersuci dulu. Qala Nawawi, idza tasaffaha al-muhdithu aw al-junubu aw al-haidu aw raqa al-mushabi bi'udin wa shibhi fa bi jawazi wajani al-asabi. Kalau buka Al-Qur'an dengan kayu misalnya lagi deres, kemudian pakai biting begitu, kemudian diginiin, itu hukumnya bagaimana? Nah, wajani adharuha jawazuhu. Berarti seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau menurut pendapat yang lebih zahir itu boleh. Boleh. Wabi qata'al iraqiyun min ashabina li'annahu ghairu masin wala hamilin. Wa tsani wa idza rafi'i tahrimu. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i haram. Li'annahu yu'adu hamilan lil waraqati kal jami', karena dianggap seperti membawa mushaf. Fama idza lafaq ummahu ala yadihi. Adapun kalau misalnya pakai lengan tangan, baju lengan itu kemudian ditaruh di tangan, kemudian untuk membatasi begini, ini dipanjangin ke sini lengan bajunya yang panjang, kemudian begini, itu tidak boleh. Haram bila khilafin, semua ulama berpendapat itu enggak boleh. Wa ghalatu ba'du ashabina fa fi wajhaini wa sawaba al-qatl bi tahrim. Pendapat yang kuat haram li'anna qalba yaqau bil yadi la bil kummi. Karena memang prinsipnya di dalam memegang mushaf itu walaupun pakai penghalang itu tetap dianggap memegang. Karena kalau Quran itu tujuannya untuk ta'zim, memuliakan. Nah, itu sama saja tidak memuliakan gitu. Qala Syarqawi fa mahallu jawazi qalbil waraqa bil 'udi idza lam yalzam 'alaihi hamlun laha bi an yatahammal 'alaihi. Wah, susah banget ini. Kalau menurut Imam Syarqawi itu bolehnya pakai biting di dalam membuka Quran itu tidak boleh. Ini masuk set kemudian begini itu tidak boleh. Tapi begini. Nah, begini, nggak boleh ini dimasukin. Kalau dimasukin kemudian ngangkat begini itu sama saja membawa Quran. Jadi segitunya menghormati Al-Quran itu ya para ulama itu. Makanya dulu Sultan siapa itu? Sultan Mehmed yang di sinetron Hurrem itu, Turki, yang Hurrem Turki tahu ya siapa namanya itu? Sulaiman apa ya? Raja Sulaiman ya, Sultan Sulaiman. Itu kan ceritanya yaitu ketika disuguhi, kemudian beliau disuruh tidur di satu kamar, dipersilahkan masuk. Pas masuk ternyata ada mushaf di situ.
tergeletak di atas rak begitu. Beliau tidak tidur semalaman, jadi berdiri sambil begini. Karena nggak berani tidur, ada mushaf di situ, menghormati Quran itu. Nah ceritanya ketika pagi itu sang pembantunya manggil, sarapan udah siap, terus masuk, loh Anda tidak tidur gitu. Bagaimana saya bisa tidur, di sini ada mushaf, saya harus menghormati dia, katanya gitu. Dan diceritakan beliau itu berdiri selama 7 jam. Makanya Kesultanan Turki itu bertahan sampai 7 abad gitu ceritanya. Itu barokahnya dari menghormati Quran. Itu baru menghormati cetakannya ya, bukan menghormati isinya. Apalagi kalau yang sampai menghormati isinya. Jadi seperti itu di dalam ulama menghormati Al-Quran. Fatam fasilu an sahibatiha aw takunu qa'imatan fayafidhuha bihi. Walaysa al-muradu an yadkhilul 'uda bainal waraqati yusilu ba'dahu min ba'din la'anna dzalika. Iya, jadi enggak boleh set terus begini. Kalau menurut Imam Syarqawi. Jadi harus begini. Misalnya ini lembaran. Nah, didorong begini, set gitu. Kalau masuk begini tuh sama saja membawa mushaf. Wa khamisuha, yang kelima, al-lubthu ay al-iqamatu fil masjid. Diam di masjid, ini diharamkan. Wa mithluhu at-taraddudu liqali la uhilla al-masjida li hadin wa la li junubin. Tidak dihalalkan, kata Rasulullah SAW, tidak dihalalkan orang haid dan orang junub itu berada di masjid. Rawahu Abu Dawud dan Aisyah radhiyallahu anha. Wa dakhala fil masjid hawa'uhu wa mattasala bihi min nahwi rawshanin ma'ud wa syajaratin asluha kharijun la 'aksuhu. Dianggap masjid itu ya semua, termasuk awang-awangnya gitu. Bawah, atas, semuanya. Rabatul masjid ya sahah al-mumbasithah, termasuk terasnya. Wal harimu ma haulahu minal mirfaq bi kasril mimi wa fathil fa'il wa ghairu ay kal matbakh wa nawihi. Adapun kalau misalnya ada seperti samping-sampingnya itu enggak termasuk masjid. Kayak gudang, kemudian dapur. Biasanya kalau di waktu saya di Yaman itu rata-rata masjid itu ada dapurnya, karena selalu ada acara makan-makan gitu, jadi tasyakuran makan, kebanyakan ada dapurnya. Faidatun la ba'sa bin naumi fil masjidi li ghairil junubi walau li ghairi azabin. Tidak apa-apa bagi orang untuk tidur di masjid. Ya. Di sini seperti orang jomblo di sini azab. Wala min daw ahlun faqad thabata an ashab as-suffah wa hum zuhadun min ashab fuqara uzaba. Ya, karena dulu sahabat juga banyak yang selalu tidur di masjid. Sahabat-sahabat disebutnya tuh ahlus suffah. Mereka ini para sahabat yang tidak mampu gitu ya, tidak mampu seperti Abu Hurairah. Dan Masya Allah hikmahnya dari sekian sahabat yang tidak mampu itu selalu di masjid, dan akhirnya mereka menjadi ahli hadis karena selalu mendengarkan Rasulullah SAW, sehingga hadisnya sampai kepada kita. Nah, itu makanya ya gitulah, manusia itu saling membutuhkan, yang kaya, yang miskin, semuanya dibutuhkan gitu. Yang kaya-kaya zaman dulu yang memfasilitasi. Apalagi kalau cerita kekayaannya Sayyidina Utsman, nggak masuk akal, nggak bisa dibayangin. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu, itu nggak masuk akal. Itu sedekah itu dihabiskan, benar dihabiskan. Sampai triliunan kalau dihitung sekarang ini. Jadi 400 miliar. Itu kan emasnya kan berkilo-kilo, kemudian ontanya itu sampai 1.500 onta gitu, dengan full perbekalan full. Itu terutama kan waktu itu ramai kan perang Tabuk.
Yang akhirnya nggak jadi perang itu, perang Tabuk itu. Umat Islam bawa 30.000 pasukan sehingga di situ. Tapi sahabat itu enggak, ini kan banyak yang ngasih perbekalan luar biasa, beribu-ribu unta, beribu-ribu apa ini. Itu mereka di jalan itu tetap menghemat. Enggak, wah ini mumpung banyak kita pesta itu enggak. Ada yang pakai apa? Kurma itu. Sampai sempat ada yang gantian, kurma disedot gantian untuk menghemat gitu. Jadi nggak kayak kita, mumpung dikasih banyak, kita nikmatin itu nggak begitu. Mentalnya tuh mental seperti itu sahabat itu. Nah, ini apa hikmah dari apa semua. Makanya sahabat itu macam-macam karakternya, macam-macam ininya tuh ternyata menjadi toladan buat kita. Kita bisa mencontoh. Makanya kata Rasul, biman iqtadaitumuhum iqtadaitu ashabi kan nujum, sahabat-sahabat saya itu seperti bintang-bintang di langit. Dengan siapapun kamu mencari petunjuk, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Artinya kalau kita mengikuti para sahabat, pasti kita. Sahabat itu bisa merubah mental ya. Bener-bener. Kalau sekarang teori psikologi kan ada umur sekian udah nggak bakal berubah mentalnya. Itu enggak. Sahabat itu ada yang orang pelit jadi dermawan, ada orang malas jadi semangat, ada orang nggak berani jadi berani. Itu drastis perubahannya, nggak masuk akal. Ada orang yang pokoknya itu perubahannya itu luar biasa. Nah itu barokahnya Rasul dan mestinya ketika kita membaca atau mengingat-ingat cerita sahabat itu, mestinya kita juga akan begitu. Kita akan ikut berubah, bisa drastis. Coba kamu baca kitab-kitab seperti Ar-Rijal Haular Rasul, kemudian Sittina Sahabah, itu luar biasa. Dan itu kan sampai di Eropa pernah kan ada orang gara-gara sahabat masuk Islam. Artinya apa? Ada anak kecil ditanya sama guru TK-nya, ayo kalau besar mau jadi apa? Satu-satu. Saya mau jadi presiden, jadi apa? Pengusaha. Terus ada satu anak yang ditanya, kamu gede jadi apa? Saya mau jadi sahabat. Apa itu sahabat? Ya pokoknya sahabat itu mama saya kalau saya mau bobok dibacain cerita sahabat gitu. Artinya gurunya penasaran, loh kok bisa? Ini ceritanya apa? Saya dengar langsung dari orang Eropa waktu isi pengajian di Yaman. Nah, akhirnya pulang diantar sama gurunya, penasaran gitu. Terus tanya sama orang tuanya, ini kok anaknya ibu aneh gitu, kok ditanya kok pengen jadi sahabat itu apa sih gitu. Nah terus dikasih tahu dan dikasih buku cerita sahabat dan akhirnya masuk Islam. Cuman gara-gara dengar cerita sahabat. Loh sahabatnya saja begitu, apalagi nabinya gitu loh. Nah ini apa namanya, semua contoh itu ada gitu ya. Semua contoh ada di sahabat. Sayyidina Ali orang pinter banget, tapi mohon maaf miskin gitu. Jadi makanya nggak mesti patokan orang pinter pasti kaya tuh, nggak mesti juga. Ini para sahabat, zuhad minal sahabat, fuqara uzaba, ini pada tidur di masjid, kanu yanamu nafihi fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini mereka yang jomblo, yang miskin, yang ini banyak pada tidur di masjid. Nam yahrumanu fi idza dayaqa 'alal musallin. Tapi haram tidur di masjid kalau mengganggu orang salat. Wajib itu tambihu. Dan diwajibkan membangunkan orang tidur di masjid ketika menghalangi orang sholat. Oleh bagi al-fusqu fil masjid, tidak boleh meludah di masjid. Ya kalau sekarang sih meludah enggak ini ya, kalau zaman dulu kan tanah itu. Jadi bisa kegambar. Wa yalzamu man ra'ahul inkar alaihi wa man qatar. Ya harus diingkari. Ya kurwa soal fihi. Tidak boleh meminta-minta di masjid. Kan ini di sini kata-katanya nggak haram sih, makruh. Nah, di sana tuh banyak itu ya. Jadi hampir setiap, tapi memang Yaman negara ini ya, negara termiskin di Timur Tengah. Setiap jamaah itu pasti ada sebelum wirid lagi biasanya. Kadang saya rada ini juga apa? Jadi habis assalamualaikum, langsung pengemis itu berdiri di depan, assalamualaikum, ini saya
anaknya lagi operasi butuh bantuan, mohon nanti yang itu beri ini assalamualaikum, terus langsung duduk di pintu keluar situ, gelar sajadah set, ya udah belum. Kalau di sana ada tradisi begitu. Saya takut pengemis-pengemis di Indonesia main ke sana nih terinspirasi. Repot itu. Soalnya kan orang jamaah itu kan wah ini. Karena apa? Ini setelahnya nih. Karena setelahnya yukrahu soal fihi bal yahrumu insyawasa al musallin, haram kalau saya mengganggu. Wa ma ita usail fi fayundab. Karena memberi pengemis di masjid itu sunnah gitu loh. Nah, setelahnya ini. Jadi sedekah di masjid itu sunnah. Wa yahrumu ar-raqsu fihi walau li ghairi syakatin. Haram menari-nari di masjid. Tapi hebatnya ya gitu ya, ulama itu secara kolektif hadis sekian, kadang sekian ratus, sekian puluh, kadang sekian ribu hadis diteliti terus mencetak hukum. Tapi bahwa ada riwayat dulu itu waktu zaman Nabi itu pernah menari-nari. Tapi ini di sini haram menari-nari di masjid, joget-joget di masjid haram. Tapi dulu pernah. Jadi waktu ada tamu dari Habasyah, tamu ke Rasulullah, terus memberikan penghormatan kepada Rasulullah di masjid. Nah, mereka joget-joget dengan tarian Afrika gitulah, tarian Afrika gitu. Sayyidina Umar kan langsung marah. Enggak boleh kamu nari-nari di masjid. Biarin dia biar anu gitu. Lah itu enggak berhenti di situ. Kanjeng Nabi itu karena seneng gitu ya, dan mereka menari itu kan karena menghormati Nabi. Akhirnya Aisyah panggil, Aisyah, sini. Mau lihat tarian Afrika enggak? Oh gitu. Terus ikut nonton bareng, nyandar di sini dan diteruskan tariannya itu. Terus ada musiknya juga. Nah, Sayyidina Umar ini wah anu gitu. Nah, terus apa? Kanjeng Nabi itu enggak langsung ini tanya dulu. Itu barangkali udah capek, suruh berhenti apa? Terus dulu deh, asik gitu. Bagus gitu. Masih disuruh lanjut itu. Nah itu jadi apa namanya, wallahu alam ulama mengambil hadis yang mana, tapi bahwa itu pernah benar-benar terjadi. Rasulullah dikasih penghormatan dengan tarian itu dari Afrika gitu. Dan beliau terhibur bahkan sampai mengajak istrinya. Itu makanya sebenarnya Rasulullah ini nggak kaku-kaku amat orangnya sebenarnya. Dia itu santai, bercanda, penuh senyum gitu, nggak kaku. Nah, kadang-kadang yang sampai sekarang ini kan menjadi kaku karena yaitu keterbatasan kadang literasi, karena terlalu saklek terhadap tekstual, kadang begitu. Wa yahrumu an-nabtu fihi walau bidzikri lima fihi min taqti' usrihi wa melompat itu juga enggak boleh. Melompat dengan itu. Wa naqlur rijli min mahallin ila mahallin akhar maratan ba'da ukhra. Tapi alasannya ini loh, alasannya karena apa? Karena merusak karpet. Bahwa wallahu subhanahu wa ta'ala wa sadr jamu hasirin. Jadi merusak taqti'il husrihi wa idza'i ghairihi, merusak karpet dan mengganggu orang lain. Karena mengganggu. Ya mungkin kalau karpet zaman dulu itu ini ya pakai apa? Tikar yang dianyam pakai apa itu, mungkin kan kalau dilompat-lompat bisa sobek mungkin ya. Nah, sekarang kan nggak mungkin. Nah, ya begitulah, hukum itu mungkin bisa berubah dengan berjalannya. Karena ini hal-hal yang sepele, bukan hal yang, kalau hal-hal yang sangat prinsip ya tetap nggak bakal berubah. Wasadiswa qiraatul Quran. Yang keenam, diharamkan membaca Al-Quran. Cuma nanti membaca Al-Quran ini ada beberapa ini ya. Kalau
tidak melafalkan boleh seperti di hati, atau tidak terdengar oleh kuping sendiri misalnya. Nah itu boleh, nggak terdengar oleh telinga sendiri. Kemudian tidak zikir. Kalau untuk zikir, sini contohnya banyak. Misalnya orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan Al-Quran itu nggak apa-apa dibaca. Atau mau berangkat naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Quran itu. Atau pas nyuruh ke orang, tolong ambilin kitab gitu, tapi pakai Al-Quran, khuzil kitab biquwwah misalnya gitu. Ada orang zaman dulu, saya lupa namanya, itu kalau ngobrol, tentunya bukan dari kecil ya, ketika beliau sudah jadi ulama, ngobrol itu selalu pakai Quran seumur hidup sampai meninggal. Jadi nggak pernah pakai ucapan selain Quran, tapi bisa apapun yang ditanya, misalnya Pak nanti mau ke pasar enggak? Jawab pakai ayat. Pak, kemarin nyoblos presidennya nomor 1 apa nomor 2 itu? Pakai ayat Al-Quran. Kan di Al-Quran ada yang misalnya kalau nomor 1 ya qul huwallahu ahad, itu berarti nomor 1 gitu. Misalnya. Nah itu Habib Umar itu bisa mencontohkan obrolan itu terus gitu. Beliau tahu ayatnya, berarti beliau sendiri kan menguasai ya. Menguasai ayat ini untuk jawaban ini, ayat ini untuk jawaban ini, ayat ini jawaban ini. Itu ngobrol apapun bisa dengan Quran sampai meninggalnya. Dan itu waliullah, orang-orang pilihan kekasih Allah ya, luar biasa. Berarti penguasaan beliau terhadap Al-Quran ini luar biasa ya, sampai bisa dipakai untuk dialog gitu. Nah ini misalnya di sini khudil kitab biquwwah gitu, tolong ambilin kitab itu, tapi pakai ayat Quran gitu misalnya. Nah, idza lam yaqsid bil Quran qala Imam Al-Haramain wa in qala al-junub bismillah walhamdulillah fa in qasada al-Quran asa. Kalau ini kan bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ini kan sebenarnya Quran semua. Tapi kalau niatnya zikir enggak apa-apa. Wa in qasada dzikra lam yasatusan lam yasin. Wa yajuzu lahum qira'atu man nusikhatil lawatuhu, ya yang tadi. Terus wasabi'uha, belum ini kan ya, bentar lagi nomor 7 sama banyak banget ya. Nomor 7 wallahu a'lam. Soalnya keterangannya panjang, sayang kalau nggak dibaca deh. Barangkali kita bisa ambil faedah dari keterangannya.